Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, penuh dengan ucapan syukur di tengah kondisi yang seperti ini. Saudara, kita tetap di rumah, beraktivitas, produktif, menjaga kesehatan. Saudara, hari ini kita akan belajar satu tema tentang kebaikan Allah di balik penderitaan. Saudara, seniman sejati tahu apa artinya kontras dalam sebuah karyanya yang disebut dengan the power of contrast. So, warna hitam jika disandingkan dengan warna-warna yang lain dalam sebuah lukisan, saudara, warna hitam itu akan mempertegas, mempercantik, memperjelas karya lukis, saudara. Demikian dalam kehidupan kita, saudara. Seringkali penderitaan datang dalam hidup. Saudara, penderitaan jika disandingkan dengan karya Allah yang maha besar, saudara, dengan kebaikan Allah, kemahakuasaan Allah, dan kuasa Allah yang tak terbatas, saudara, kita bisa melihat kebaikan Allah menjadi kontras dalam setiap musim kehidupan yang kita alami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, semua manusia pernah mengalami penderitaan. Penderitaan yang dirasakan manusia bisa beragam bentuknya atau penyebabnya, saudara. Bisa karena sakit penyakit yang tak sembuh-sembuh, saudara. Yang seringkali kita kesal, kita menangis, kita kesakitan, kita mengeluh, kita berharap, kita menjerit kepada Tuhan. Bahkan juga ada yang menderita karena kehilangan orang yang dicintai, saudara. Satu bagian jiwa yang terhilang yang itu sangat menyakitkan. Atau keterpurukan ekonomi yang berlarut-larut yang membuat kita sampai hopeless atau membuat kita sangat down sekali. Keretakan relasi dengan orang-orang yang kita cintai, saudara. Atau akibat bencana alam. Manusia juga bisa mengalami yang namanya bencana massal. Seperti contohnya kondisi COVID-19 ini, saudara. Semua manusia di semua negara, saudara, sedang berduka karena kondisi ini. Sedang kesusahan. Ada banyak PHK besar-besaran terjadi, saudara. Ada banyak orang mengalami sakit, saudara. Ada banyak orang tertular dari virus corona ini, dan ada banyak juga orang meninggal, saudara. Ini adalah sebuah penderitaan massal. Saudara, penderitaan itu ada penderitaan personal atau pribadi, ada penderitaan massal atau penderitaan bersama, saudara. Saudara, kalau kita boleh melihat dengan jujur, ada banyak sekali tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mencatat penderitaan pribadinya, saudara. Penderitaan kehidupannya. Saudara, kita bisa banyak belajar dari kisah-kisah Alkitab bagaimana mereka meresponi penderitaan. Mari kita melihat 4 tokoh ini, saudara. Yang pertama, Ayub. Saudara, sosok Ayub adalah sosok pribadi yang sangat lengkap mengalami penderitaan. Saudara, dia kehilangan seluruh hartanya, saudara, yang dibangun bertahun-tahun. Hasil kerja kerasnya, saudara, yang dia perjuangkan, saudara, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, saudara. Kekayaan yang segitu banyak habis dalam sekejap. Bersama dengan itu, saudara, dia kehilangan anak-anaknya. Seluruh anaknya mati dalam sekejap, saudara. Dan dia mengalami sakit penyakit dalam tubuhnya, saudara, yang tak ada obatnya. Saudara, penderitaan Ayub datang bertubi-tubi, saudara. Kebayang ya, saudara ya, kehilangan pekerjaan, usaha, kehilangan anak, dan kehilangan kesehatan pribadi. Lalu sahabat-sahabatnya yang mencoba menghiburnya, saudara, juga sempat meragukan dia. Orang terdekat, saudara, istrinya juga menghendaki dia untuk menghujat Allahnya. Saudara, kita belajar dari sosok pribadi Ayub yang mengalami penderitaan ini. Yang kedua, saudara, kita belajar dari kisah Daud.
Daud hidup dalam penderitaan pelarian yang cukup panjang, saudara. Sebelum Daud menjadi seorang raja, pada saat dia masih muda, dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Hidup dalam pelarian dari satu gua ke gua yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, saudara. Daud mengalami ketakutan yang luar biasa, ancaman keselamatan jiwanya, saudara. Bahkan ketika akhirnya Tuhan menghantarkan dia menjadi seorang raja, penderitaan dia belum selesai, saudara. Ada satu masa dalam kehidupannya dia hendak dibunuh oleh anak kandungnya sendiri, saudara. Dia kembali hidup dalam penderitaan, saudara. Dia kembali hidup dalam pelarian. Bukankah ini sebuah penderitaan yang luar biasa, saudara? Tokoh ketiga adalah Naomi, saudara. Naomi adalah seorang wanita, seorang ibu yang kehilangan suami dan 2 anak laki-lakinya di negeri orang lain, saudara. Dia kembali ke negerinya sendiri dengan kedukaan yang sangat mendalam. Dia pergi merantau bersama dengan keluarganya dengan tangan yang penuh, tapi dia kembali ke negerinya dengan kekosongan, saudara. Dia mengalami penderitaan batin yang luar biasa. Saudara, tokoh yang keempat adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Penderitaan yang dialaminya tercatat, saudara, di Alkitab, di Taman Getsemani pada saat dia berdoa. Hatiku sangat sedih, seperti ingin mati rasanya. Saudara, Yesus mengungkapkan ungkapan seperti itu. Bahkan saking takutnya, saking menderitanya, saudara, dia berdoa kepada Bapa di surga dengan berpeluh. Saudara, bukankah itu mengalami penderitaan yang luar biasa? Bahkan penderitaan yang paling lengkap, sempurna, dan sangat menderita adalah pada saat dia di atas kayu salib. Terpaku dalam kesakitan, saudara. Mengalami pengkhianatan, saudara. Mengalami olok-olok dari manusia, saudara. Dengan kesakitan yang diderita oleh tubuhnya. Bukankah itu sudah lengkap menyatakan penderitaan? Itu adalah penderitaan pribadi, saudara. Saudara, di Alkitab juga ada kisah mengenai penderitaan massal. Kalau kita belajar tentang kisah Nuh, saudara, seluruh manusia tenggelam oleh air bah, kecuali keluarga Nuh. Saudara bisa bayangkan jeritan orang meminta pertolongan dalam hari-hari yang berlalu dalam ketenggelaman. Saudara bisa bayangkan kedinginan orang terguyur, terendam oleh air yang tak henti-hentinya surut. Saudara, ada banyak teriakan saat itu. Ada banyak kesusahan. Ada banyak permohonan yang dinyatakan, saudara, tapi tak terjawab, saudara. Dan semua mati, saudara, pada zaman Nuh oleh air bah. Yang kedua, saudara, kisah Lot. Kalau kita ingat, Sodom dan Gomora di bumi hanguskan oleh api, hujan api oleh Tuhan. Saudara, kecuali Lot dan keluarganya, saudara, seluruh orang di kota itu, saudara, mati, terbakar, saudara. Ada banyak tangisan, air mata, kesedihan, kesengsaraan, dan jeritan yang tak henti-hentinya. Bukankah itu sebuah penderitaan massal, saudara? Penderitaan massal berikutnya pada saat zaman Yusuf, saudara. Ada 7 tahun masa kelaparan di semua bangsa pada saat itu, saudara. Dan Mesir menjadi penyuplai makanan bagi bangsa-bangsa sekitar. Saudara, kebayang kelaparan bukan hanya 1-2 hari, 1-2 bulan, bertahun-tahun, saudara. 7 tahun lamanya. Saudara, kalau kita melahirkan seorang bayi baru lahir sampai usia 7 tahun, cukup panjang itu waktunya, saudara.
Kelaparan terjadi 7 tahun. Setiap hari tidak ada makanan. Setiap hari orang menangis. Setiap hari orang mencari pertolongan. Dan orang mencari Mesir untuk jawaban atas makanan. Saudara, lalu kita bisa belajar juga dari kehidupan bangsa Israel pada saat hidup di Mesir dalam perbudakan. Saudara, bukan hanya sementara mereka diperbudak. Mereka bertahun-tahun, saudara, ratusan tahun berjerit, saudara, meminta pertolongan dan berdoa kepada Allah untuk memohon dibebaskan, sebelum akhirnya hadirlah sosok Musa yang membawa Israel keluar dari Mesir. Surah Alkitab dengan jujur menyatakan ada banyak sekali manusia mengalami penderitaan dalam kehidupannya, baik secara pribadi maupun secara massal. Lalu pertanyaannya, saudara, apakah manusia bisa menghentikan yang namanya penderitaan? Tentu tidak, saudara. Yang bisa dilakukan adalah merespon dengan tepat saat penderitaan itu datang pada kita secara pribadi ataupun secara massal. Sudah satu kata yang penting adalah respon. Sudah merespon dengan tepat itu sangat penting dalam kehidupan kita. Merespon dengan tepat itu mengurangi penderitaan kita. Sudah, mari kita meresponi setiap kehidupan, setiap musim kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita dengan benar, saudara. Saudara, bagaimana caranya kita merespon penderitaan selama ini? Berduka berlama-lama atau berduka dalam kesementaraan? Larut dalam kesedihan atau mengelola kesedihan? Mundur dari kemajuan atau bertahan dan tetap maju? Tidak berbuat apa-apa atau melakukan bagian secara aktif apa yang bisa dilakukan saat dalam penderitaan? Bersungut-sungut atau mengucap syukur? Marah kepada Tuhan atau kembali kepada Tuhan? Menyalahkan semua orang atau introspeksi dan refleksi diri? Yang mana, saudara, respon kita? Mari kita melihat beberapa respon dari para tokoh Alkitab yang menderita. Saudara, yang pertama Ayub. Saat dia mengalami penderitaan luar biasa, kehilangan seluruh harta dan seluruh anaknya, saudara. Saat dia pertama kali mendengar dia kehilangan semua yang dia miliki, dia tersungkur, saudara. Dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wow, saudara, ajaib ya. Bagaimana orang yang berduka cita bisa menyatakan statement tersebut. Saudara, Ayub dalam kondisi yang sangat terpukul, berduka, berkabung, dia mengucapkan, menyatakan sebuah pertanyaan. Apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Di akhir penderitaannya, saudara, iman dia semakin kuat dan dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Bukankah ini adalah sebuah respon, saudara, yang luar biasa dari tokoh Alkitab yang bernama Ayub yang kita bisa pelajari? Mari kita melihat respon Daud di tengah penderitaan, saudara. Ada banyak dalam Mazmur tercatat ungkapan, ekspresi jiwa Daud yang hancur kepada Allah. Mazmur 40, saudara, salah satunya. Daud mengatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa.
Sungguh tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Engkau, Tuhan. Saudara, inilah ungkapan yang sangat indah dari seorang Daud. Bagaimana saudara kita meresponi penderitaan yang sama saudara dalam kehidupan kita? Saudara, yang berikutnya adalah kisah seorang ibu dalam merespon penderitaan, yaitu Naomi. Pada saat dia kembali ke negerinya tanpa suami dan tanpa anak-anaknya saudara, karena mereka sudah meninggal, dia kembali dengan Ruth saudara, dengan tangan hampa, dan orang-orang di negerinya gempar. Bukankah dia Naomi? Naomi berkata, "Janganlah sebut aku Naomi, sebut karena aku marah, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku." Saudara, ini adalah ekspresi hati kedukaan yang mendalam dan kesedihan yang dia rasakan saudara pada saat dia pulang kembali ke negerinya. Dan kita akan belajar satu respon lagi saudara, yaitu Tuhan Yesus. "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku," seru Yesus kepada para muridnya di Taman Getsemani. Dia mengucapkan sebuah doa di tengah penderitaan dan ketakutannya. "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki," saudara. Saudara, ternyata salib itu tidak bisa terhindarkan. Dan di atas kayu salib, di tengah penderitaan yang luar biasa saudara, di tengah pengkhianatan banyak orang, olok-olok banyak orang, di tengah kesakitan yang diderita tubuhnya saudara, dia mengucapkan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sebuah respon pengampunan saudara. Pertanyaannya saudara, bagaimana cara kita merespon dengan tepat penderitaan kita? Setidaknya ada 4 hal ini yang kita bisa pelajari. Yang pertama, tidak meragukan kebaikan Allah. Saudara, sejak penciptaan awal, semua yang diciptakan Allah adalah baik. Semua baik, sungguh amat baik. Penciptaan dunia ini menyatakan kebaikan Allah yang tiada tara. Hadirnya manusia di tengah dunia adalah kebaikan Allah. Hadirnya para tokoh-tokoh Alkitab yang kita pelajari saudara, itu adalah karya Allah, misi Allah. Hadirnya kita ke dalam dunia ini saudara adalah karena kebaikan Allah. Tidak pernah ada manusia di dunia ini tanpa kebaikan Allah. Saudara, langkah pertama dalam kondisi penderitaan saudara, tidak meragukan kebaikan Allah. Mungkin dalam sesaat pada saat penderitaan itu datang saudara, kita marah, kita kecewa, kita sedih, kita terpuruk. Mungkin kita juga sempat meragukan kebaikan Allah saudara. Tetapi melihat saudara, memandang kepada kebaikan Allah itu menguatkan iman kita. Segera kita menyadari saudara, semua yang terjadi adalah karena kebaikan Allah. Memang tak mudah mengatakan Tuhan Engkau baik, tapi sekali lagi kita diingatkan, hidup kita bukan tentang diri kita. Hidup kita adalah menyatakan kebaikan Allah. Yang kedua saudara, tidak terfokus kepada diri sendiri, tetapi melihat hidup dari kacamata kedaulatan dan pemeliharaan Allah. Saudara, biasanya orang yang menderita mengasihani dirinya sendiri. Dia merasa paling sedih, dia merasa paling malang, dia merasa tidak berharga, dia merasa terpuruk sangat-sangat dan sangat saudara. Tapi kita belajar sekali lagi saudara, pada saat kita mengalami penderitaan tidak berlarut-larut saudara,
tetapi kita melihat kehidupan kita dari sudut pandang Allah yang berkarya. Karena hidup kita bukan tentang kita semata, saudara. Hidup kita adalah tentang karya, keselamatan, pemeliharaan, dan kedaulatan Allah. Yang ketiga, saudara, bagaimana respon kita yang tepat? Saudara, berdoalah. Saudara, berdoa itu menguatkan iman, menguatkan jiwa kita yang sakit, saudara. Saudara, berdoa itu sebenarnya memohon dengan sangat pertolongan Tuhan untuk meringankan penderitaan kita. Saat berdoa, saudara, kita menyatakan kelemahan diri kita di hadapan Allah dan menyatakan, Tuhan, Engkau yang maha kuat, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang berkuasa dan berdaulat atas hidupku. Saudara, dengan berdoa, saudara, kita terhubung dengan Sang Pencipta yang menciptakan diri kita. Ketika sedang bahagia, bernyanyilah, saudara. Ketika sedang bersedih hati, menderita, berdoalah. Saudara, berdoalah, saudara. Berdoalah, dan Tuhan akan memberikan kekuatan di tengah penderitaan kita. Yang terakhir, saudara, lanjutkanlah kehidupan dengan sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Saudara, jangan berlarut-larut tenggelam dalam kesedihan dan penderitaan seumur hidup, saudara. Pada saat tekanan hidup itu datang pada kita, pada saat penderitaan itu datang kepada kita dan kita merasa itu sepertinya sangat berat, saudara, itu adalah satu momen yang tepat untuk kita mengenali potensi diri yang sesungguhnya yang Tuhan titipkan pada kita, yang telah terkubur di dalam diri kita. Saudara, tekanan hidup itu memunculkan kelebihan kita. Tekanan hidup itu memunculkan potensi kita. Dengan catatan, saudara, kita tidak terjebak larut berlama-lama tenggelam dalam kesedihan dan penderitaan. Bangkit, saudara, berkarya kembali. Lanjutkan kehidupan dengan sebaik mungkin apa yang bisa kita lakukan. Ada banyak hal yang perlu dikerjakan dalam hidup ini. Ada banyak hal titipan Tuhan yang sedang menanti untuk kita kerjakan. Saudara, marilah kita meresponi dengan tepat setiap penderitaan yang datang dalam kehidupan kita secara pribadi maupun secara massal. Saudara, marilah kita merespon dengan tepat penderitaan yang datang, baik pribadi maupun secara massal, saudara. Tuhan Yesus memberkati.